Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hafid dari kelas IT 303. Kali ini saya lagi menjelaskan terkait tugas program yang telah saya praktekkan di rumah terkait mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kali ini saya telah membuat 3 program sesuai dengan tugas, yaitu untuk program yang pertama program perpangkatan, kemudian program mode dan div, kemudian yang terakhir yaitu program bilangan Fibonacci. Untuk program yang pertama yaitu program perpangkatan, pertama kita tuliskan perintah void atau perintah yang berfungsi tidak dapat menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika kita mengassign data ke sebuah variabel, yaitu datanya jadi perpangkatan. Kita masukkan perpangkatan untuk data dari void sendiri, perintah void sendiri. Kemudian kita masukkan perintah integer untuk perintah in untuk menginput data-data berupa integer, yaitu bil atau bilangan, kemudian pangkat 1, kemudian kali jumlah 1, kemudian i, kemudian jumlah 2. Untuk rumusnya sendiri, kita masukkan jumlah 2 sama dengan 1, kemudian kali jumlah 1 sama dengan jumlah 2. Kemudian kita memakai sistem if else. Di sini kita tuliskan perintah if atau jika pangkat 1 sama dengan 0, maka kita tuliskan di sini printf untuk menampilkan hasil dari if-nya sendiri. Maka yang akan ditampilkan jika pangkat 1 sama dengan 0 adalah printf sama dengan %i untuk data yang berupa integer dipangkatkan dengan 0. Dan hasilnya nanti data berupa integer sama dengan data berupa integer ya dengan %i yang ditujukan pada data bilangan pangkat 1 dan jumlah 1. Kemudian kita tuliskan perintah else if karena kita memakai sistem if else atau else if pangkat 1 lebih besar dari 0. Kemudian printf, maka di sini hasilnya printf yang akan ditampilkan untuk menampilkan hasil %i untuk data berupa integer dipangkatkan 0 sama dengan %i untuk data berupa integer yang ditujukan pada bilangan dan kali jumlah 1. Kemudian kita masukkan perintah for untuk terusannya. Perintah for itu i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil dari pangkat 1 ya. Terus i plus plus untuk melooping data dari i-nya sendiri, untuk meneruskan data dari i-nya sendiri. Kemudian di bawahnya kita tuliskan kali jumlah 1 sama dengan kali jumlah 1 kali bilangan. Maksudnya data dari kali jumlah 1 sama dengan kali jumlah 1 dikali bilangan 1. Terus hasilnya akan ditampilkan dengan perintah printf dengan %i untuk data integer dipangkatkan %i yang tadi dipangkatkan %i-nya sama dengan %i untuk data yang berupa integer nanti setelah kita datanya konversi nanti. Kemudian ditujukan pada data bilangan dan data i dan data kali jumlah 1. Kemudian di sini kita seperti biasa untuk menampilkan judul dari program yang akan kita buat, yaitu dengan perintah printf program untuk perpangkatan. Kemudian kita masukkan perintah in untuk penginputan data berupa integer, yaitu ditujukan pada data bil, data pangkat, kemudian data jumlah. Kemudian kita tuliskan perintah printf lagi untuk menampilkan opsi penginputan data dari masukan angka bilangan. Kemudian kita ketikkan perintah scanf untuk memproses data yang telah kita inputkan pada opsi penginputan data masukan angka bilangan dengan %i untuk data berupa integer dan nbil untuk data yang ditujukan pada data bil. Kemudian kita ketikkan lagi perintah printf untuk
menampilkan opsi penginputan nilai dari masukan pangkat, kemudian perintah scanf di bawahnya untuk pemrosesan data yang telah kita inputkan pada opsi penginputan data dari masukan pangkat dengan %i untuk data berupa integer dan n pangkat untuk pemrosesan yang ditujukan pada data pangkat. Kemudian untuk rumus akhirnya sendiri, perpangkatan, bil, pangkat, dan ditujukan pada jumlah. Setelah kita jalankan untuk program aplikasinya, untuk programnya, masukkan angka bilangan. Misal kita masukkan 2, masukkan pangkat, misal 1, maka 2 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ketika 2 dipangkatkan dengan 1 sama dengan 2. Seperti itu. Sesuai dengan rumus yang telah kita masukkan dan sistem yang telah kita masukkan pada program yang kita telah buat. Kemudian untuk program yang kedua, program mod dan div. Untuk yang pertama kita masukkan perintah void lagi, yaitu untuk tidak menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika kita mengassign fungsi tersebut ke sebuah variabel yang digunakan pada data mod dan div, dijadikan satu menjadi modif. Kemudian kita masukkan perintah in untuk menginputan data berupa integer nanti ya, yaitu untuk data yang integer dbg, pbg, kali mod, kali div. Dan di bawah di sini juga kita pakai perintah integer juga untuk data i, data c. Itu rumusnya sendiri, yaitu c sama dengan 0 kali div sama dengan c. Dan di sini kita memakai sistem while juga. Di sistem while sendiri kita memakai rumus dbg lebih besar sama dengan pbg. Kemudian dbg sama dengan dbg kurangi pbg. Untuk nilai datanya ya. Nilai data dari dbg lebih besar sama dengan pbg. Kemudian dbg sama dengan dbg dikurangi pbg. Untuk yang mod, untuk data yang kali mod hasilnya sama dengan dbg. Kemudian untuk data yang c sama dengan c plus 1 untuk hasilnya nanti. Kemudian untuk data kali div, yaitu hasilnya nanti sama dengan data yang c. Untuk programnya sendiri, setelah kita membuat rumusnya tadi di atas dengan sistemnya, seperti biasa untuk memunculkan judul dari programnya sendiri, kita menggunakan perintah printf, program mod dan div. Kemudian kita masukkan perintah in untuk penginputan data berupa integer, yaitu data dari dibagi, pembagi, mod, dan div. Kemudian kita masukkan perintah printf lagi untuk menampilkan opsi penginputan data dari masukan angka yang akan dibagi. Kemudian scanf, perintah scanf dengan %i untuk pemrosesan data integer yang telah kita inputkan pada opsi penginputan data masukkan angka yang akan dibagi tadi, dengan n dibagi untuk penunjukan data yang akan diproses pada data dibagi. Kemudian kita ketikkan perintah printf lagi untuk menampilkan opsi penginputan data dari masukan angka pembagi di sini. Kemudian perintah scanf lagi dengan %i untuk pemrosesan data yang telah kita inputkan pada opsi penginputan data masukkan angka pembagi, dengan n pembagi untuk penunjukan proses pada data pembagi. Kemudian untuk rumusnya sendiri, rumus akhirnya kita memakai modif atau gabungan dari mod dan div, yaitu dibagi. Di dalamnya ya ada data dibagi, data pembagi, data n mod, dan data n div. Kemudian untuk hasilnya kita ketikkan perintah printf untuk menampilkan opsi hasil ya, yaitu hasil dari mod %i untuk data integer ke mod %i untuk data integer adalah i untuk data integer, yang di dalamnya
ditujukan pada data dibagi, pembagi, dan mod. Kemudian untuk hasil yang kedua, sama, kita menggunakan perintah printf untuk menampilkan opsi hasilnya, yaitu hasil dari mod %i untuk data integer ke mod i untuk data integer adalah i untuk data integer, yang ditujukan pada data dibagi, data pembagi, dan data div. Seperti itu. Setelah kita mengoperasikan programnya, masukkan angka yang akan dibagi, misal 4. Masukkan angka pembagi untuk 4 nanti dibagi berapa, seperti itu ya. Kita masukkan 2. Maka hasil mod 4 ke mod 2 adalah 0. Tetapi hasil dari mod 4 ke mod 2 adalah 2. Seperti itu. Tadi ketika kita memasukkan angka 4 untuk angka yang dibagi, kemudian angka 2 untuk angka pembagi, maka hasilnya adalah hasil dari mod 4 ke mod 2 atau sisa pembagian adalah 0. Dan hasil dari div pembagian 4 ke mod 2 adalah 2. Seperti itu. Kemudian untuk program yang terakhir atau program Fibonacci, Fibonacci sendiri adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Maka di sini kita menggunakan perintah void lagi. Yaitu yang fungsinya agar tidak menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika kita mengassign fungsi tersebut ke sebuah variabel. Di sini untuk void sendiri kita tuliskan Fibonacci, kemudian kita tuliskan perintah in untuk penginputan data berupa integer nantinya, yaitu data n. Kemudian kita memakai perintah integer lagi atau int untuk data berupa integer nanti yang kita inisialkan atau diberi nama AW, AKH, dan I, kemudian hasil. Untuk data AW sendiri nanti sama dengan 0, kemudian AKH kita hasilkan nanti sama dengan 1. Kemudian ini sebagai jarak saja ya, printf %n ini sebagai jarak saja untuk atas bawahnya seperti itu. Kemudian kita menggunakan sistem if else atau else if. Kemudian untuk if-nya kita n sama dengan 1. Kemudian kita menggunakan perintah printf untuk menampilkan opsi penampilan ya, opsi menampilkan hasil dari rumusnya nanti dari konvensi if else-nya sendiri, yaitu %i data berupa integer yang ditujukan pada data AW yang di atas tadi. Kemudian kita masukkan perintah else if yaitu n sama dengan 2. Kemudian kita masukkan perintah printf untuk menampilkan hasil dari konvensi sistem else if dengan %i untuk data berupa integer yang ditujukan pada data AW, yang di bawahnya sama juga dengan %i untuk data berupa integer yang ditujukan pada data AKH, inisial data yang telah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan perintah else if lagi untuk pilihan yang kedua atau percabangan yang kedua. Ketika n lebih besar dari 2, ketika nilai n lebih besar dari 2, maka hasilnya kita menggunakan perintah printf untuk menampilkan hasilnya dengan %i untuk data berupa integer yang ditujukan pada data AW.
Untuk yang di bawahnya sama dengan menggunakan perintah printf untuk menampilkan, dengan %i untuk data berupa integer yang ditujukan pada data AKH. Kemudian kita memakai perintah for ya di sini untuk rumusnya sendiri, yaitu nanti i sama dengan 3, kemudian i lebih besar dari n, kemudian i++ sebagai looping dari nilai data i-nya sendiri, untuk melooping nilai data dari i-nya sendiri. Kemudian hasil nanti kita sama dengan AW plus AKH. Dengan hasilnya nanti kita munculkan dengan perintah printf dengan %i untuk data integer yang ditujukan pada hasil tersebut ya, data hasil tersebut. Kemudian untuk nilai dari AW sendiri, untuk nilai dari data AW sendiri yaitu sama dengan AKH. Kemudian dari AKH sendiri nanti nilai datanya sama dengan hasil 1. Untuk opsi awal programnya seperti biasa, kita menggunakan perintah printf ya di sini. Perintah printf ini sebagai jarak saja di atas dan di bawah, sebagai penampilan yang lebih rapi saja. Untuk yang di tengah kita gunakan sebagai menampilkan judul dari program yang kita akan buat. Kemudian kita menggunakan perintah printf lagi, masukkan jumlah barisan Fibonacci. Di sini salah, harusnya barisan angka Fibonacci. Sorry, ada kesalahan. Untuk menampilkan opsi penginputan dari data dari masukkan jumlah barisan angka Fibonacci nanti. Kemudian scanf dengan %i untuk meneruskan data yang telah kita inputkan tadi kepada rumus yang di atas agar nantinya bisa dikonversi. Kemudian dengan nn untuk untuk penunjukan data yang akan diproses kepada data n. Di sini lupa, di sini kita menggunakan perintah in untuk penginputan data berupa integer nanti yang kita inisialkan dengan n untuk datanya. Kemudian kita tuliskan Fibonacci untuk penunjukan data pada data Fibonacci yang ada di atas, yang ada pada void Fibonacci seperti itu. Kemudian dengan di dalamnya dengan data n seperti itu. Setelah kita jalankan untuk programnya seperti ini, jadi penampilannya tadi cuman penampilan yang banyak itu. Kemudian di tengah kita gunakan sebagai menampilkan judul dari bilangan Fibonacci. Kemudian masukkan jumlah barisan angka Fibonacci. Ketika kita misal masukkan angka 5, maka barisan angka Fibonacci-nya adalah 0, 1, 1, 2, dan 3. Sesuai dengan rumus atau sistem yang telah kita pakai juga tadi pada program yang telah kita buat. Yang dimana Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Maka hasilnya seperti ini. Oke, sekian dari saya, sedikit penjelasan saya terkait tugas praktikum nomor 8, kalau nggak salah ya, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk kurang lebihnya penjelasan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.